Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sani Muparij dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan atau program dan kegiatan dilaksanakan. Menentukan dan menetapkan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik dan konsisten realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan yaitu 1. Keadaan, 2. Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan, 3. Kegagalan di masa lampau, 4. Potensi, tantangan, dan kendala yang ada, 5. Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang analis. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana kerja sekolah atau RKS. Dalam hal rencana kerja sekolah, menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 53 ayat 1, setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah suatu satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 meliputi kalender, jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya, mata pelajaran yang ditawarkan, semester genap dan semester pendek bila ada penugasan guru pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh suatu orang saja. Tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Pengorganisasi menurut Terry 2008 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh kelompok. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Pengorganisasian menurut Gibson dalam Sagala 2009 bahwa pengorganisasian meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas wewenang dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi penggerakan. Penggerakan atau istilah pembimbingan mengarahkan dan menuntun pegawai atau personil organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Sistem koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis ini umum akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya. Selanjutnya itu fungsi pengarahan. Pegawai atau personil organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga halnya guru dan karyawan sekolah. Pengarahan tersebut difokuskan pada aktivitas-aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit. Dengan pengarahan ini akan terhindar dari pengarahan yang diberikan anggota organisasi. Selanjutnya itu fungsi pengawasan. Untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan atau pengendalian. Kesimpulannya yaitu manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatan yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerakan langkah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.